Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan, mensimulasikan dengan Proteus bagaimana penggunaan thermocouple bersamaan dengan satu sensor RTD sebagai pengkompensasi di cold junction-nya atau suhu referensinya, dimana kita ketahui sebagian thermocouple semua thermocouple itu diukur dengan referensi 0 derajat, dimana di industri tidak mungkin kita harus meletakkan cold junction atau suhu referensinya, tempat untuk meletakkan suhu referensi tadi di 0 derajat. Maka di sini harus dikompensasi dengan sensor yang lain, dengan RTD. Kenapa RTD? Karena range pengukuran RTD itu lebih kecil dan sensitivitasnya lebih baik ketika suhu kecil, ya, dengan range suhu yang kecil. Di sini saya coba menjelaskan di contoh 4.17 pada halaman 198. Nah, di sini ada satu thermocouple tipe J yang harus dikondisikan di 2 volt saat 200 derajat. Nah, di sini RTD yang digunakan itu memiliki perubahan 8 mV setiap 1 derajat. Nah, namun saya akan mensimulasikan pada satu sensor RTD tipe TMP36, di mana TMP36 itu berubah 10 mV tiap perubahan 1 derajat. Oke. Kita simulasikan ke Proteus. Kita buka Proteus. Kita jangan lupa di run as administrator. Saya gunakan di sini Proteus 8. Nah, file, new, project, kemudian kita tunggu sebentar, masih load. Oke, kita beri nama thermocouple tipe J, ya. Thermocouple tipe J. Nah, ini default, kemudian create schematic, next. Kita perlu PCB dan tidak perlu pemrograman. Kita next. Nah, finish. Oke, kita pilih thermocouple, ya. Ini untuk memilih thermocouple tipe J. Ini TCJ. K ini J. Oke, J. Kemudian sensor satunya adalah TMP36. Nah, range-nya hanya 40 sampai 125 derajat. Minus 40 sampai 125 derajat. Oke. Kita lihat ini thermocouple tipe J. Ada, kalau di dalam Proteus ini ada plus minus dan ada CJ. CJ di sini adalah cold junction atau tempat suhu referensi. Namun di sini CJ bukan kita berikan sebagai suhu, nominal suhu, tapi melainkan kita berikan tegangan yang sesuai suhu yang digunakan pada cold junction. Oke, kita ilustrasikan sebentar. Gunakan DC voltmeter. DC voltmeter kita hubungkan ke DC voltmeter. Jangan lupa dirubah ke milivolt. Nah, di dalam thermocouple kalau tipe J itu ketika 0 ya 0, kemudian kalau 10 derajat ini 0,51. Mari kita cek thermocouple tipe J table, ya.
Kita lihat di dalam datasheet ketika 0 derajat. Nah, ini 0 derajat, kemudian ke 10 adalah 0,5. Ini 0,507 di dalam Proteus itu 0,051 dibulatkan mungkin ya. Nah, sudah sesuai. Seandainya ini kalau tidak diberikan seperti ini, cold junctionnya atau suhu referensinya adalah 0 derajat. Bagaimana kalau suhu referensinya bukan 0 derajat, melainkan 25 derajat? Nah, kita beri tegangan di sini. Kita beri tegangan sebesar berapa tegangan ketika 25 derajat? Mana? 25 derajat. 25 ini 20 1 0 1 2 3 4 5 1,277. Ini 5 ya. 1,277 kita berikan di sini 0,001277 atau 1,277 milivolt. Ini kali 100 kali 100 1 2 ya pas ini 1,277 volt atau 1,277 milivolt ya. Ini 0,001,1277 volt atau 1,277 volt. Nah, kita berikan. Nah, maka ketika 0 derajat dia akan minus, ketika 25 ini tambah tadi tiap 10 derajat, ini tiap 5 derajat biar 25. Nah, 25. Nah, ketika 25 maka dia akan 0 karena sama suhunya. Di sini 25 dan di sini 25. Maka tegangannya akan berkurang. Nah, kita akan mengkompensasi efek ketika cold junctionnya itu tidak bisa dinolkan dengan menggunakan sensor pembanding yaitu TMP36, di mana TMP36 ini mengeluarkan tegangan sebesar 10 milivolt setiap 1 derajat. Kita coba ya, kita ukur. Ini kita beri tegangan. Kemudian ground di terminal 3. Kemudian kita ukur DC voltmeter. Kita ukur. Kita ukur berapa milivolt. Ini milivolt. Nah, kita ukur ketika 0 derajat, ini suhunya 0 derajat, dia mengeluarkan 500. Kemudian tiap 1 derajat 10, berarti 10 milivolt. 2 20, 3 30, 4 naik setiap 10 milivolt. Ketika 10 derajat ya 100 milivolt. Oke. Nah, ini akan kita gunakan sebagai pengkompensator, mengkompensasi efek cold junction ini sebagai penjumlah ya, penjumlahnya, tegangan penjumlahnya. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat perhitungan.
Dokumen TC mana? TC TC kok belum ada? Oh ini. Nah, tadi diminta 200 derajat dikondisikan menuju 2 volt. Kita cek dulu di tabel berapa 200 derajat. 200 derajat di sini 10,779 atau 10,8. Saya bulatkan di sini. Atau kita eksakkan ya, 10,779 wis atau 10,779. Nah, ini dikondisikan menuju 2 volt. Berarti ini kita hitung gainnya 10,778 milivolt ya, 10,778 milivolt. Nah, diminta ke 2 volt. 2 volt itu 2000 ya, 2000 milivolt. 2000 milivolt ini 10,778 milivolt. Kita hitung 2000 dibagi 10,779 ya. 185 5459 185 5459. Nah, diminta ke sini 200 derajat sekian. Nah, gain keseluruhan harus segini. Tapi kita ini sebagai patokan awal saja. Nah, karena TMP 36 ini digunakan untuk mengkompensasi termokopel tipe C tadi, TCJ tadi, di mana TCJ itu mempunyai perubahan tegangan 0,05 milivolt setiap 1 derajat. Sedangkan TMP 36 itu diminta mempunyai perubahan 10 milivolt tiap 1 derajat. Nah, ini harus kita samakan dulu, sama-sama 10 milivolt. Maka yang termokopel tipe J ini diberi penguatan awal dulu. Bagaimana kita tahu termokopel tipe J itu 0,05 milivolt? Nah, ya, kembali lagi ya, saya coba lihat. Bagaimana kita dapat itu? Nah, kita lihat di tabel ketika dia berubah 1 derajat ini, 1 derajat dan sebelah kiri 0. 1 derajat sebelah kiri. Nah, 0,05 milivolt. Nah, kita harus samakan di situ dulu. Maka kita buat penguatan awal menuju ke 10 milivolt dari 0,0 milivolt, 0,05 milivolt. Kita harus membuat penguatan ini. Nah, kita simulasikan dulu. Kita kuatkan dulu di termokopelnya 10 milivolt. Untuk menguatkannya kita gunakan op-amp LM741. Ketik saja 741. Nah, ini 741, LM741. Nah, kita kuatkan yang ini dulu. 741. Oh, belum di stop. Nah, 741. Di LM741 pin ke-7 ini adalah tegangan positif, pin ke-4 adalah tegangan negatif, 1 dan 5 itu offset 0, kemudian 6 adalah output. Nah, maka kita beri tegangan dulu, power, ini tegangan positif, kemudian di bawah sini tegangan negatif. Saya taruh sini, kita hubungkan. Ini tegangan positif, ini tegangan positif.
karena kita ke 2 volt, berarti kita cukup dengan tegangan 5 volt. Kalau ke 5 volt ya harus di atasnya 9 sumbernya. Masa kita kuatkan ke 5 volt tapi sumbernya juga 5 volt kan tidak mungkin tuh. Penguatan ada disipasinya. Kita ke 5 volt ya. Ini juga minus 5 volt. Nah, kita buat penguatan 200 kali. Untuk membuatnya ke resistor. Nah, ini resistor. Ini juga resistor. Jadi perbandingan R di dalam dan R di luar itu 200 kali ya, 200 kali. Bisa 2000K banding 10K atau 200K banding 1K. Kita enak 200K berbanding dengan 1K. Ini berbanding 1K, berarti di sini feedbacknya yang di negatif ini 200K. Ini 200K. Ini 200K. 200K. Nah, ini 200 kalinya. Yang sini juga ya. Resistor. Nah, ini ke ground, penguatan diferensial. Jangan lupa diingat-ingat menggunakan rangkaiannya. Nah, ini ground. Nah, ini ground. Oke. Nah, sudah. Nah, kemudian ini sudah ke penguatan 200 kalinya. Ya, 200 kalinya. Ini 200 kalinya. Kita ukur. Ground, mengukurnya terhadap ground bukan terhadap minus. Nah, sudah, ini keluar 1,28 mV, di sini keluar 0,26. Terus kalau ke 200 sekitar 2 volt harusnya. Oh, ini belum, masih terlupa nih. 10K ya. Harusnya juga 200K. Nah, sekitar 2 volt sudah. Penguatan 200 kalinya. Nah, ini ketika ada cold junction yang harusnya tadi referensinya 0, ini naik ke 25 derajat, maka tegangannya akan turun 1. Nah, tadi 2,36 di sekarang 2,11. Nah, ini harus kita kompensasi, harus dinaikkan. Naikkannya dengan apa? Dengan sensor pembandingnya naik berapa. Nah, di sini sensor pembanding di sini tidak bisa langsung kita gunakan. Kenapa? Kalau 0 volt dia keluar 500 mV. Harusnya keluarnya juga 0. Maka kita buat dia 0 dulu. Kita buat 0 dulu. Caranya sama dengan ini. Dikurangi ya. Yang plus dikurangi tegangan sekian gitu ya. Kita copy saja. Karena penguatannya sama, penguatan diferensial pengurangan. Kita copy blok. Kita copy, saya taruh di atasnya sini. Oke.
Oke, sudah. Kita taruh di atasnya sini. Nah, ini harus dikurangi dengan tegangan sebesar 500 mV. Ya, kita kurangi tegangan. Ini keluar 500, di sini juga dikurangi dengan 500. Penguatannya bukan 200 kali tapi 1 kali saja. Jadi di sini 1K 1K atau 10K 10K. Ini 1K 1K, penguatannya sama, 1K 1K, ini juga 1K. Nah, penguatannya sama. Nah, untuk membuat itu tegangan di sini kita gunakan potensio biar bisa kita atur. Potensio 10 ohm mungkin ya, 10 ohm biar keluar 0. Potensio kok resistor, potensio pot, pilih yang aktif, yang berubah-ubah. Nah, kita berikan tegangan di sini. Oke, kita berikan tegangan. Ini saya pindah dulu. Agak geser. Oke. Nah, ini diberi tegangan 5 volt. Ini ke ground, sama-sama ke ground. Ini tegangan 5 volt. 5 volt. Ini 5 volt ya, plus 5 volt, sama-sama 5 volt. Nah, kita ukur dulu di sini. Ini groundnya di sini bisa. Nah, harusnya 0. Ini minus. Nah, mungkin di sini ya. Ini 0,01 volt. Kalau kita ukur di milivolt berapa? Masih ada 17,9. Kita ganti R-nya, potensionya berarti bukan 1K, lebih kecil lagi R-nya, mungkin 10 ohm. Masih minus. Empat 261. Kalau kita perkecil lagi 1 ohm atau 5 ohm, ada potensio 5 ohm. Masih minus 2,73 ya. Atau kita ukur dulu tegangan di sini supaya pas 500 mV. Berapa? Ini pas 500 mV. Sudah pas. Ini selisih hanya 2 mV. 2 mV tidak masalah. Groundnya biar rapi.
biar rapi juga. Oke, sudah. Keluar 1 derajat tiap 10 derajat. Oke, ini sudah untuk pengkompensasi sudah. Nah, kalau tadi di sini ada tegangan plus 0,001277 itu jadi berkurang. Maka di sini, nah ini ya, tadinya 2,11, tadinya 2,36, ini jadi 2,11. Nah, kita harus kompensasi hal ini dengan menjumlahkan dari ini dijumlah dengan ini. Nah, kita misalkan ini 26 ya. 25 derajat yang tadi, 25 derajat. Ini berapa milivolt? Berapa volt? Nah, kan kalau dijumlah pas 2, ini 2,4, 3,5 pas dijumlahkan untuk mengkompensasi ini. Oke. Kalau 0 derajat, pengukuran 0 derajat, ini 0 derajat, dia malah minus. Nah, ini dijumlahkan sehingga jadinya plus nanti ya. Oke. Untuk menjumlahkan, nah, dijumlahkan juga dengan pelemahan ya, dilemahkan. Kenapa dilemahkan? Kita ingat tadi gain akhirnya adalah 185,5459, sedangkan tadi dikuatkan ke 200. Nah, maka ini kita harus melemahkan 185,5459 dikuatkan menuju ini dari 200, atau dilemahkan ya, dari 200 dilemahkan ke 185,5459. 185,5459 dibagi 200 itu 0,9277 gitu ya. 0,9277. Nah, 9277. Nah, untuk menguatkan, untuk pelemahan itu tidak bisa menguat. Ini ya, ini. Kalau Anda ingat, kalau untuk melemahkan itu tidak bisa menggunakan penguatan non-inverting, penguatan positif. Yang ada adalah penguatan pembalik, maka harus kita balik lagi ya, 2 kali pembalikan, 2 kali membalik. Nah, ini tadi kita gunakan ini, penguatannya positif. Nah, kita pengen menjumlahkan dan melemahkan. Kalau penjumlahan, kita lihat penjumlahan summing. Nah, kalau summing penjumlahan ini masih menggunakan penguatan pembalik, berarti outputnya nanti negatif. Berarti perlu kita balik lagi. Berarti ada 2 kali penguatan. Pertama negatif, kemudian berikutnya dibalik lagi dengan voltage follower ya, yang inverting ini dibalik lagi. Oke. Berarti ini copy, kita buat dibuat rangkaian penjumlahannya dulu, pelemahan. Nah, untuk melemahkan menggunakan penguatan non-inverting, resistornya kita beri di sini
sebagai feedback ya. Feedback ini feedback, kemudian ini diberi resistor kembali, rotate. Nah, diberi seperti ini, kemudian diberi ground. Nah, penguatan untuk melemahkan tadi 92,77 ya, 0,9277, maka bisa dengan mengkombinasikan 9277K dibagi dengan 10K, 100K ya, 100K. 9277 dibagi dengan 100K, bisa dengan itu. Berarti ini 9277 yang di sini dibagi 100K. Nah, ini kemudian ini penjumlahan ya, penjumlahan. Kita lihat non inverting penjumlahan. Nah, ini yang ini sorry ke yang 10K ke masing-masing. Berarti ini dibalik lagi. Nah, ini yang ke sini dijumlahkan, kemudian kita copy, paste, sama ini juga ini yang ke kompensasinya, kompensasi, kemudian ini diberi ground, yang kutub positifnya diberi ground, diberi ground, ini diberi ground, kemudian jangan lupa ini terminal positif, ini terminal negatif. Ini plus 5 volt, kemudian ini min 5 volt. Nah, kita lihat dia penguatannya negatif, maka dia harusnya tetap minus 2 ya, menjadi minus 2 tadi kalau dia 200 volt. 200 derajat. Nah, ini jadi minus. Kalau 200 derajat jadi minus 200 derajat. Nah, ini minus 2. Nah, kita balik lagi berarti. Kita balik lagi dengan voltage follower. Balik lagi dengan voltage follower, dibalik lagi sama dengan rangkaian ini, penguatannya 1 ya. Saya copy blok, penguatannya 1.
penguatannya 1 ya ini dikasih 100k juga. Nah sudah, kalau seperti ini sudah agak mepet. Nah DC voltmeter kita lihat tegangannya berapa, groundnya di sini nggak masalah, atau pakai ground sendiri wis biar nggak jauh-jauh. Ground oke sudah. Nih oke, ini rangkaian kita. Kalau 200 derajat pas 2,18 volt. Nah ini cold junctionnya di 25. Nah kalau 0 derajat dia juga 0, mendekati 0 ya, ini minus. Nah 0,19. Nah padahal cold junctionnya itu di sini naik di 25 derajat. Seandainya dia bukan 25 Pak, bagaimana? Misalkan tiba-tiba di dindingnya termokopel itu bagian cold junctionnya naik ke 40 derajat. Ini 40 derajat ada di 2,059 volt. 25 derajat. Ini 2,59, berarti ini 2,059 naik jadi suhu referensinya bukan 0 derajat. Nah maka di sini juga naik karena dinding di sini ikut naik, ini juga ikut naik ke 40 derajat. Kita naikkan. Nah, karena dia juga mengukur dindingnya. Kalau ini yang di ujung sini mengukur tempat yang akan diukur spotnya, misalkan di bagian bagian cairannya. Nah ini di bagian tabungnya, ini dinding tabungnya misalkan. Nah ini dikompensasi tetap 0. Jadi terus mengkompensasi. Ketika 200 derajat yang diukur ya tetap di sini 200 ya. Keluar 2 volt. 2 volt. Nah, ini keluar 2 volt. Oke. Nah, ini adalah rangkaian kompensasi. Ini tadi rangkaian gain awal. Nah, ini rangkaian pengurangan karena secara default di sini kalau 0 derajat bukan 0 tapi 500 mV. Ini kalau 500 mV, maka ini digunakan untuk mengkompensasi supaya 0. Nah, ini penguatan akhir yaitu sebesar 0,9277 tadi. Ini penguatan awal supaya sama, supaya keluar 10 mV per derajat Celcius. Nah, ini penguatan akhir supaya 2 volt tadi. Keluar 22 volt setiap 200 derajat. Ini tadi cold junctionnya adalah di 40 derajat ya. 40 derajat. Nah, 40 sorry. Nah, pas. Oke, saya kira itu video kali ini. Silahkan dicoba dengan termokopel tipe K. Ya, silahkan dicoba termokopel tipe K. Maka kalian harus mengubah berapa penguatan awal, kemudian berapa penguatan akhir. Dirubah di sini, dihitung berapa penguatan awal dan penguatan akhir. Demikian video tutorial kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.